Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pramita Hasan dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NPM 2051040130. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan dosen pengampu Ibu Sania Nur Aziza MBA. Baiklah, di video ini saya akan mereview video iklan yang dimana berdasarkan STP dan fungsi iklannya. Apakah iklan tersebut sudah memenuhi STP dan memahami fungsi iklan? Baik, langsung saja kita simak video iklan tersebut. Kiss dulu dong. Cuma permen Kiss, jadikan nafas wangi dan bikin kamu bisa ngomong. Permen Kiss, udah wangi, bisa ngomong. Oke, baik teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan video periklanan video iklan yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum melanjut ke pembahasan inti, akan enak kayaknya kalau misalkan ada lebih baiknya kalau misalkan sedikit saya jelaskan tentang STP. STP itu adalah kepanjangan dari segmentasi targeting positioning. STP adalah model pemasaran yang fokus utamanya dalam model pemasaran pada pendekatan audiens, bukan pada produk gitu, teman-teman. Dan model STP ini juga memiliki 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, dan yang kedua targeting atau menentukan target. Yang ketiga memposisikan produk atau positioning. Nah, tahapan yang pertama, segmentasi pasar, ini adalah tahapan dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristis dan kebutuhan yang sama. Yang dimaksud dengan tahapan ini adalah kita mengumpulkan pelanggan dengan kita mengumpulkan pelanggan dengan problem yang sama. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan yang sama. Iya, kebutuhan yang sama dan problem yang sama. Misalkan kita akan membuat iklan sampo Pantene nih. Nah, bagaimana nih caranya kita mau membuat iklan itu terkenang oleh masyarakat? Dengan cara kita harus mengumpulkan dulu nih orang-orang dengan problem yang akan kita iklankan atau yang akan kita buat periklanan gitu. Dan tahapan yang kedua adalah targeting atau menentukan target. Tahapan ini kita harus berpikir secara realistis. Secara realistis itu adalah yang dimaksud secara realistis itu kita memilih target atau segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan gitu. Yang dimaksud membawa keuntungan ini kita mau membuat suatu iklan, tapi kita harus menggunakan model atau segmen atau targetnya dengan sesuatu yang dimana itu akan menguntungkan bagi kita. Contohnya ini seperti kita nih mau jual produk
jeans, celana jeans gitu. Ini kita harus memakai segmen atau model seperti apa gitu. Modelnya kita bisa menggunakan model yang lagi viral atau model-model yang ternama, yang image-nya bagus, yang sudah terkenal, dipakai oleh brand-brand lainnya gitu, teman-teman. Dan yang tahapan yang ketiga adalah posisikan produk atau positioning gitu. Tahapan ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu bisa disampaikan dalam benak pelanggan. Nah, ini juga adalah tahap STP yang sangat penting gitu. Yang terakhirnya adalah tahap STP yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tahap ini nih yang menentukan nih apakah iklan kalian itu menarik dan apakah iklan tersebut bisa terkenal oleh masyarakat gitu. Misalkan contoh kita mau buat video iklan yang apalah terserah. Misalkan kayak kartu Smartfren gitu kan, itu terkenang oleh masyarakat karena dengan menggunakan STP-nya dengan menggunakan STP yang lengkap dan memenuhi STP gitu, dengan menggunakan targeting yang saya jelaskan tadi, modelnya yang sudah dipakai brand-brand ternama dan modelnya itu adalah orang-orang yang terkenal gitu. Walaupun biayanya mahal tapi kan dengan kita melakukan seperti itu, biayanya mahal menyewa model itu tapi produk kita terkenal gitu. Yang kedua, kita akan membahas sedikit meringkas pembahasan tentang fungsi iklan gitu. Fungsi iklan adalah untuk mempromosikan produk, jasa atau barang yang akan atau agar konsumen tersebut mengingat iklan tersebut gitu. Nah, dalam penyampaian dalam tentunya pasti kalau kita mau menggunakan fungsi iklan itu ada bermacam fungsi iklan gitu. Ada 4 fungsi iklan ini. Menyampaikan informasi terhadap barang maupun jasa pada masyarakat. Dan yang kedua, iklan yang juga memberikan motivasi. Yang ketiga, motivasi menarik minat dan perhatian pelanggan. Dan yang keempat, menunjang kelompok bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai inti dari pembuatan video saya, yaitu mereview iklan yang sudah saya cuplikan di awal video tadi, yaitu kalau berdasarkan STP yang sudah saya jelaskan tadi, iklan KIS ini menurut STP, bukan menurut saya, kalau menurut pribadi atau penilaian review saya, dia tidak memenuhi STP 3 tahap ini gitu loh. Dia hanya memenuhi satu syarat, segmentasi pasar. Tahap yang dilakukan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Nah, seharusnya di video iklan KIS ini, dia harus menggunakan tahapan yang kedua, yaitu targeting, menentukan target atau tahapan, atau menggunakan tahapan dengan secara realistis gitu loh. Kayak secara realistis, seharusnya di iklan video KIS ini dia harus menggunakan misalkan menggunakan kayak kata penghantar lah kalau bahasa di buku-bukunya ya. Kalau bahasa kerennya prolog gitu. Dia harus menggunakan prolog, menggunakan alur cerita. Kayak misalkan harusnya di video KIS ini dia kayak ada seseorang, sekelompok ini ada orang atau bercerita gitu, sedang ketemu, abis itu ngobrol-ngobrol, tapi dia merasa risih dan tidak enak, tidak nyaman mengobrol dengan si A karena si A ini bau
apa sih bahasanya nih, bau mulut gitu. Si B berbilang dengan si A ini gitu, bahwasannya si A ini bau mulut. Nah, dengan itu kita langsung menampilkan produknya, itu bisa. Tapi dengan video iklan case study ini yang sudah saya tayangkan, dia tidak memenuhi STP, dia hanya menggunakan STP 1 tahap 1, yaitu segmentasi pasar. Dia tidak menggunakan targeting dan memposisikan produknya. Dia tidak menggunakan model atau segmen target pasarnya yang benar dan baik gitu. Nah, kalau secara fungsi iklan, dia sudah memenuhi secara fungsi iklan, tetapi dia masuk ke fungsi iklan penyampaian informasi terhadap barang maupun jasa pada masyarakat. Karena menurut saya video iklan yang tadi sudah saya tayangkan, dia langsung langsung to the point kalau bahasanya, langsung tidak menggunakan prolog. Dia langsung ada seseorang tadi, ada pacarnya, ceweknya lagi ulang tahun, pacarnya tiba-tiba nyamperin terus tiup lilin, pada pingsan semua. Nah, itu tidak membuat seseorang ini mengingat iklan tersebut. Iklan tersebut akan terlupakan begitu saja gitu loh. Makanya ada baiknya kita harus sebelum kita membuat iklan, kita harus memahami STP, fungsi iklan itu apa. Nah, kalau menurut saya iklan dari video case tadi itu, dia sudah memenuhi fungsi iklan, tapi dia tidak menggunakan atau dia tidak benar gitu, tidak tepat lah bahasanya, tidak tepat menggunakan fungsi iklan itu tersebut. Karena fungsi iklan diutamakan ada agar konsumen selalu ingat dengan iklan tersebut. Bagaimana seseorang ingin ingat gitu loh dengan video iklannya. Sedangkan video iklan case tadi itu tidak akan mudah terlupakan gitu, karena dia tidak menggunakan prolog dan dia tidak menggunakan humor yang lucu. Kayak video iklan Smartfren atau Axis itu, dia menggunakan STP dengan baik dan benar, dan menggunakan fungsinya yang benar. Karena itu masyarakat mudah mengingatnya. Kalau ditanya pasti kartu Smartfren yang ini loh, yang yang videonya Atta gitu ya kan. Nah, sedangkan di video Kiss ini saya tidak melihat orang-orangnya yang terkenal gitu loh, yang targetingnya atau targetingnya tidak dikenal masyarakat gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.